Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers season keempat yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mikey yang membubarkan Gentoman demi membuat masa depan yang lebih baik. Namun apakah keputusan Mikey ini memang akan jadi keputusan terbaik atau tidak? Tonton terus video ini sampai selesai. Pada tanggal 16 Maret tahun 2006, di sini terlihat Takemichi yang sedang membonceng Chipuyu dengan sepedanya sembari mengatakan bahwa dia harus menempati waktu. Namun ketika Chipuyu menjawab dia paham kalau Takemichi akan kembali ke 12 tahun ke depan, jadi dia pasti akan merindukan Takemichi. Ternyata Takemichi ini bukan mau melompat waktu ke masa depan, melainkan dia ingin kembali ke 3 hari yang lalu karena Takemichi baru ingat kalau 3 hari yang lalu itu adalah White Day, dan dia lupa memberikan hadiah kepada Hina. Takemichi yang panik membayangkan Hina pasti akan membunuhnya karena melupakan hari itu. Lantas dia pun langsung bertanya kepada Chipuyu apa yang harus dia lakukan sekarang, karena dia tidak bisa bertemu dengan Hina dalam keadaan seperti ini. Mendengar hal itu, Chipuyu pun mencoba menenangkan Takemichi dengan mengatakan semuanya pasti akan baik-baik saja jika Takemichi bisa membalas hadiah Valentine dari Hina. Yang mana setelah mereka berdua menyusun rencana untuk membuat kejutan dengan memberikan hadiah cincin kepada Hina. Tak lama kemudian Chipuyu pun langsung bersembunyi saat Hina datang ke sana untuk menemui Takemichi. Takemichi bergumam pertama-tama dia harus minta maaf kepada Hina karena sudah melupakan hari penting tersebut. Namun sebelum Takemichi sempat bicara kepada Hina, tiba-tiba saja Hina pun malah langsung membungkuk di hadapan Takemichi untuk meminta maaf padanya lebih dulu. Hina menjelaskan dia minta maaf karena sudah murung terus, padahal Takemichi lah yang lebih sakit hati dibandingkan dirinya. Ditambah lagi semenjak hari Kisaki mati tepat di depan matanya dan Emma juga mati, Hina sama sekali belum bisa tidur nyenyak dan terus merasa bersalah karena dia pikir dialah yang menyebabkan itu semua. Takemichi yang mengerti dengan perasaan Hina saat itu. Tanpa basa-basi dia pun langsung saja memberikan Hina sebuah cincin untuk hadiah White Day. Takemichi mengatakan dia minta maaf karena sedikit terlambat. Dia sadar tidak punya kekuatan khusus apapun dan juga tidak kaya. Tapi lebih dari siapapun Takemichi sangat ingin membuat Hina bahagia dan dia mau Hina menikah dengannya. Mendengar hal itu sontak Hina pun langsung berhenti menangis dan jadi tersipu malu di hadapan Takemichi. Ditambah lagi ketika Takemichi kembali mengatakan bahwa dia akan selalu ada di sisi Hina untuk membantunya merasa lebih baik saat Hina sedang merasa terjatuh. Dan dalam 12 tahun ke depan Takemichi juga ingin menikahi Hina. Pada akhirnya keduanya pun semakin terhanyut dalam momen romantis mereka yang agak menggelikan itu. Sesaat kemudian Naoto kecil juga datang ke sana dan bertanya kepada Hina, apakah benar kalau mereka akan menikah. Meskipun saat itu Hina tidak menjawabnya secara langsung dan hanya meminta Naoto untuk jangan berteriak. Di sini Takemichi tetap membenarkan hal itu dan mereka pasti akan menikah saat dewasa nanti. Takemichi kemudian meminta maaf kepada Naoto karena tiba-tiba memanggilnya ke sini. Lalu sembari Takemichi yang menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi pun kemudian berkata, "Karena di sini pertama kalinya kita berjabat tangan di taman ini, ayo lakukan jabat tangan terakhir kita di sini juga. Terima kasih sudah mempercayaiku Naoto. Momen ini tidak akan terwujud tanpa bantuanmu." Mendengar hal itu lantas Naoto ingin bertanya kepada Takemichi, apakah ini artinya dia dekatkannya selamat. Hingga setelah Takemichi menjawab iya karena itu sudah pasti. Pada akhirnya Takemichi dan Naoto mulai saling berjabat tangan untuk melakukan lompatan waktu. Lalu dia juga berkata kepada Hina dan Chipuyu, ayo bertemu lagi di masa depan. Setelah itu lompatan waktu pun terjadi dan Takemichi berhasil kembali ke masa depan. Di masa depan ini Takemichi terlihat sedang berada di dalam toilet dengan setelan jas tuxedo. Takemichi sempat bertanya-tanya kenapa dia memakai setelan seperti ini. Hingga setelah Takemichi mendengar bunyi bel dan Hina juga datang meneriakinya bahwa resepsi pernikahannya sudah mau dimulai. Pada akhirnya Takemichi jadi tahu, ternyata saat ini mereka sedang menghadiri perayaan pernikahan Pachin. Di sana terlihat ada Draken dan Chipuyu yang memarahi Takemichi karena dia begitu lambat. Takemichi sangat kaget saat melihat Pachin bersama mempelai wanitanya mulai memasuki ruangan. Namun ketika Takemichi juga melihat semua teman-temannya juga hadir di ruangan tersebut, seketika Takemichi pun langsung terdiam dan berkata di dalam benaknya, "Kalian semua hidup,
Kalian semua tertawa bahagia. Hina kemudian bertanya ada apa Takemichi. Lalu sembari Takemichi yang meneteskan air matanya kemudian menjawab, aku hanya tidak bisa mempercayainya. Tapi dengan semua yang terjadi di sekitarku, aku telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Ya, akhirnya masa depannya diharapkan Takemichi benar-benar terwujud. Namun tanpa disadari oleh Takemichi, sebenarnya ada sesuatu yang kurang di sana. Hina kemudian kembali berkata kepada Takemichi, aku tahu Takemichi, kau baru saja kembali dari 12 tahun yang lalu kan? Kau benar-benar luar biasa Takemichi. Aku selalu ingin agar hari ini tiba. Selamat datang Takemichi. Mendengar hal itu sontak Takemichi tak kuasa lagi menahan air matanya sembari menganggap kalau ini pasti hanyalah mimpi. Bahkan tidak hanya Hina saja satu-satunya orang yang menunggu Takemichi, tapi Chippuyu dan Draken yang tahu kalau Takemichi adalah seorang time leaper juga telah menunggu Takemichi selama ini. Draken mengatakan ini adalah pembicaraan yang gila, tapi fakta bahwa mereka semua masih hidup sampai hari ini, itu semua adalah berkat Takemichi. Draken dan Chippuyu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Takemichi dengan serentak, hingga membuat Takemichi semakin tak kuasa lagi menahan air matanya saat mengetahui kalau usahanya selama ini benar-benar berhasil. Kini Pachin mewarisi bisnis orang tuanya dan jadi orang kaya. Paean tetap menjadi penasehat Pachin sama seperti dulu. Mitsuya sekarang adalah perancang busana. Hakai menjadi model yang sukses dan Yuzua adalah manajernya. Kawata bersaudara sekarang memiliki kedai ramen yang bernama Sugoaku. Chippuyu memiliki toko hewan dan Kazutora membantunya di toko. Lalu Draken dan Inui memiliki bengkel sepeda motor. Sementara di saat Takemichi sedang termenung, akhirnya datanglah seseorang yang paling diharapkan untuk hidup, yang tidak lain adalah Naoto Tachibana. Takemichi yang saat itu mendengar Naoto mengatakan dia tahu kalau Takemichi pasti akan berhasil. Sontak dia pun langsung saja memeluk Naoto sembari mengatakan bahwa dia sangat senang kalau Naoto masih hidup. Dan pada akhirnya kini misi mereka berdua benar-benar telah selesai, karena mereka sudah mencapai dunia di mana Hina masih hidup di masa depan. Namun sesaat ketika Takemichi baru saja tersenyum setelah mendengar ucapan Naoto barusan, tiba-tiba saja Takemichi baru menyadari sesuatu yang membuatnya jadi merasa khawatir kembali, karena Mikey tidak ada di sana. Draken dan Chippuyu kemudian menjelaskan saat ini Mikey sedang mengurus restoran di luar negeri. Restorannya sangat sukses dan dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jadi karena itulah Mikey tidak bisa hadir di sini, meskipun dia benar-benar ingin datang. Sontak Takemichi jadi sangat terkejut dan kagum pada Mikey setelah mengetahui hal itu. Namun tepat ketika Draken mengatakan kalau Mikey benar-benar ingin bertemu dengan Takemichi sembari menunjukkan senyum di wajahnya, tanpa disadari oleh Takemichi, tiba-tiba saja raut wajah Draken dan Chippuyu seketika langsung berubah, seolah-olah ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari Takemichi. Lalu tidak berselang lama setelah Takemichi dan Hina pulang dari acara pernikahan Pachin, di tengah perjalanan Takemichi memberitahu kepada Hina bahwa dia cukup lega karena dia kira ada sesuatu yang buruk terjadi pada Mikey. Jadi meskipun Takemichi juga tidak menyangka kalau mereka tidak bisa bertemu hari ini, tapi setelah Takemichi tahu kalau Mikey sangat sibuk, akhirnya Takemichi bisa memahami keadaannya. Mendengar hal itu lantas Hina pun langsung memberitahu kepada Takemichi bahwa mereka berdua sepertinya akan jadi sesibuk Mikey juga. Bahkan saat ini mereka berdua adalah orang tersibuk, karena pada bulan Juni 3 bulan dari sekarang mereka berdua akan menikah. Hina mengatakan dia selalu menunggu hal ini selama 12 tahun. Hina tahu kalau Takemichi sudah berjuang keras menanggung hidup semua orang di pundaknya dan itu sangatlah berat. Jadi untuk sekarang sudah saatnya mereka berdua lah yang hidup bahagia bersama. Di keesokan harinya Takemichi berkunjung ke tempat Mitsuya untuk mengukur jas pengantinnya. Takemichi sangat terkesan saat melihat gaun pengantin untuk Hina yang begitu cantik terpajang di sana. Hingga tidak berselang lama setelah Takemichi selesai mengukur jas pengantinnya di tempat Mitsuya, hari pun berlalu dan Takemichi mendapati dirinya yang kembali lagi ke apartemen kumuh miliknya. Takemichi merasa bahagia bisa kembali lagi ke tempat itu. Namun ketika Takemichi berencana akan menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi, tiba-tiba saja Takemichi malah mendapatkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan dirinya. Karena di berita yang ada di TV itu menampilkan cuplikan eksklusif mengenai game konten yang terus membuat kekacauan dan menyakiti publik. Melihat berita itu awalnya Takemichi masih menanggapinya dengan santai. Bahkan itu juga sempat mengingatkannya kepada Gentoman. Tapi ketika Takemichi melihat seseorang yang tidak asing baginya juga ada di antara kelompok geng tersebut, sontak Takemichi jadi menyadari ada sesuatu yang ganjil di sana. Karena sosok yang tidak asing itu ternyata menggunakan tato yang sama seperti anting yang pernah dipakai oleh Izana. Di keesokan harinya saat Takemichi dan Hina berkunjung ke kedai ramen milik Kawata bersaudara, Takemichi masih tanpa memikirkan di mana dia pernah melihat lambang tato itu. Hingga ketika Takemichi tidak sengaja melihat ada foto geng Toman yang terpajang di kedai tersebut. Lantas Takemichi pun kemudian bertanya kepada si kembar, bagaimana kabar Mikey sekarang?
Smile menjawab dia tidak mengetahui apapun karena dia tidak pernah bertemu lagi dengan Mikey sejak 10 tahun yang lalu. Dan hanya Draken sajalah yang pernah bertemu dengan Mikey. Takemichi yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan langsung melihat ke arah anti milik Hina. Hingga setelah Takemichi mencoba menghubungkan setiap kejadian yang dia temukan sejak kembali ke masa depan. Pada akhirnya Takemichi pun menyadari bahwa tato yang dia lihat kemarin itu menyerupai motif anting yang pernah dipakai oleh Izana. Dan tanpa pikir panjang, Takemichi pun langsung pergi untuk menemui Draken karena dia merasa khawatir jika orang yang berambut putih itu adalah Mikey. Sesampainya di bengkel motor milik Draken, Takemichi langsung bertanya kepada Draken kenapa dia harus berbohong kepadanya. Takemichi tahu kalau Mikey yang tinggal di luar negeri itu hanyalah cerita bohong dari Draken saja. Buktinya kalau Mikey memang tinggal di luar negeri, kenapa si Kawata bersaudara malah mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu dengan Mikey sejak 10 tahun yang lalu. Ditambah lagi setelah Takemichi melihat ada seseorang yang mirip Izana masuk berita. Lantas Takemichi pun malah jadi menduga jangan-jangan Izana masih hidup dan justru Mikey lah yang mati. Draken menceritakan Mikey telah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua pada 12 tahun yang lalu, tepat ketika Takemichi kembali ke masa ini. Draken tidak tahu apakah Mikey masih hidup atau mati. Tapi yang jelas alasan kenapa dia dan Chifuyu membohongi Takemichi adalah karena mereka ingin Takemichi bisa hidup bahagia. Selain itu, Draken juga meminta Takemichi untuk berhenti mencari tahu tentang Mikey. Karena terakhir kali Draken melihat Mikey saat 12 tahun yang lalu. Mikey yang saat itu tidak sama lagi dengan Mikey yang pernah dia kenal. Takemichi merasa tidak puas dengan jawaban dari Draken barusan. Lantas dia pun kembali pergi menemui Naoto untuk menanyakan informasi mengenai Game Bonten. Lalu sembari Naoto yang memberikan file tentang Game Bonten kepada Takemichi, Naoto pun kemudian berkata kepada Takemichi, yang mana setelah dia menyelidiki tentang mereka yang dikenal sebagai organisasi kriminal Game Bonten dan pria berambut putih itu, ternyata Game Bonten adalah organisasi kriminal terjahat yang ada di Jepang saat ini. Mereka melakukan perjudian, penipuan, prostitusi, dan bahkan pembunuhan. Semua macam kejahatan pasti akan ada keterlibatannya dengan Game Bonten. Bahkan polisi tidak bisa mendapatkan intel apapun dari mereka. Atau dengan kata lain, geng Bonten ini sama seperti geng Toman di masanya berbeda. Dan pria berambut putih itu adalah pemimpin mereka. Mendengar hal itu, Takemichi pun kembali bertanya apakah pria berambut putih itu adalah Kurokawa Izana. Namun berhubung Izana sudah lama mati di telan bumi, mengejutkannya di sini ternyata Naoto malah menjawab bahwa pria berambut putih itu adalah orang yang dulunya dikenal sebagai Mikey yang tidak terkalahkan. Dan sekarang dialah pemimpin tertinggi geng Bonten, Sano Manjiro. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Tokyo Revengers season keempat episode 2 kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.